Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Myung Hyun yang terbangun oleh suara seorang pelayan yang memanggilnya dengan cemas. Ia enggan bangkit karena selimut yang menyelimutinya terasa begitu hangat dan nyaman. Namun ketika pelayan itu menyebut soal akademi yang akan ia masuki pada bulan September, kesadarannya langsung pulih. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah kamar dengan perabotan mewah bergaya kuno yang jelas bukan dunia modern yang ia kenal. Pelayan itu memperkenalkan dirinya sebagai Bella. Nama dan penampilannya terasa asing baginya. Saat ia menatap wajah Bella, rambut coklat gelap terikat rapi dan gaun hitam dengan celemek putih, ia dilanda kebingungan yang semakin menjadi ketika ingatan lain mulai bercampur dengan ingatannya sendiri. Nama Luca Melbourne Traverse muncul dalam benaknya. Putra kedua keluarga Traverse, taring kekaisaran Hernan, seorang jenius berbakat namun bodoh yang jatuh dari tebing saat mengejar bintang lain. Bersamaan dengan itu, terlintas pula ingatan samar tentang sosok yang mengaku sebagai dewa dunia Pandia, yang memberinya kesempatan hidup baru dan memintanya menyelesaikan kisah dunia tersebut. Gelombang mual menyerangnya ketika ingatan Lee Myung Hyun dan Luca Traverse bertabrakan di kepalanya. Dalam kekacauan itu, Bella berusaha menolongnya, namun tanpa sadar ia mendorongnya dan mengucapkan kata-kata dingin. Bella hanya meminta maaf dengan tenang sebelum mundur. Bayangan lain muncul, seorang anak laki-laki berlatih pedang di lapangan kosong hingga pingsan karena kelelahan. Bella mendekat dengan cemas, namun anak itu menolaknya dengan kasar. Anak itu adalah Luca. Kenangan itu membuat Myung Hyun, yang kini berada dalam tubuh Luca, memanggil Bella kembali dan hanya meminta segelas air, meski itu bukanlah kata-kata yang sebenarnya ingin ia ucapkan. Setelah Bella pergi, ia mencoba menenangkan diri dan menyusun situasi. Ia mengingat dirinya sebagai Lee Myung Hyun, pria biasa berusia 20-an di Korea Selatan dengan hobi membaca web novel. Ia merasa seperti pernah membuat kontrak dengan seseorang, tetapi ingatannya kabur. Yang jelas, ia telah bereinkarnasi. Saat meraba tempat tidur, ia menemukan ponselnya sendiri. Perangkat itu telah diriset total, hanya menyisakan aplikasi memo, kamera, dan galeri, bahkan tanpa baterai namun tetap menyala. Di dalam memo terdapat pesan dari sosok yang memanggilnya, pembaca terkasih. Pesan itu menjelaskan bahwa ingatannya telah disinkronkan dan memberinya 3 permintaan, mencegah sang protagonis membuat pilihan salah di awal waktu, menemukan karakter-karakter yang menghilang seperti McGavin agar kembali dalam peristiwa besar, dan menikmati kehidupan barunya sepenuhnya. Terdapat beberapa memo penting, termasuk ringkasan situasi benua, kehidupan Luca Traverse, dan kumpulan petunjuk. Akhirnya ia menemukan judul novel tersebut, I Became the Savior of the Academy. Begitu menyadari novel apa itu, keringat dingin mengucur di punggungnya. Novel itu berkisah tentang seorang pria dari bumi yang kembali muda, menikmati hidup, namun kehilangan orang-orang berharga satu persatu. Untuk menyelamatkan mereka,
ia mengulang waktu berkali-kali. Genre isekai, kesalahpahaman, harem, penyesalan, akademi, dan terutama time loop terlintas di pikirannya. Berdasarkan memo, saat ini adalah putaran waktu pertama. Pada akhirnya waktu akan berulang, dan semua yang ia lakukan sekarang akan terhapus tanpa ia sadari. Ia menyadari pilihannya hanya dua, menghentikan time loop, atau menciptakan dunia sempurna sehingga putaran waktu tak lagi berarti. Ia mengingat kembali isi novel tersebut. Awalnya cerita tentang menyelamatkan akademi dari bencana, namun berubah drastis ketika beberapa heroin mati secara tragis. Protagonis terus mengulang waktu demi menyelamatkan mereka. Novel itu sempat populer karena elemen katarsis dan perkembangan karakter, tetapi semakin lama menjadi berat dan kehilangan pembaca hingga berakhir dengan akhir terburuk, sang protagonis menyerah dan bunuh diri. Myung Hyun pernah meninggalkan komentar panjang memprotes akhir tersebut, merasa pilihan berbeda seharusnya bisa mengubah nasib. Ia bertanya-tanya apakah komentar itulah yang membawanya ke dunia ini, meski semua itu terjadi 10 tahun lalu. Kini pertanyaan terpenting adalah identitasnya sendiri. Nama Traverse tidak ia ingat sebagai tokoh utama. Dalam memo kehidupan Luka pun tidak ada kaitan langsung dengan protagonis. Ketika Bella kembali membawa air, ia menatap pantulan wajahnya dan meminta cermin. Di hadapannya terlihat sosok dengan mata biru jernih seperti danau dan rambut hijau tua misterius yang memikat, deskripsi yang sangat ia kenal. Deskripsi itu selalu digunakan untuk menggambarkan Willow, pendekar pedang bertopeng dan pendukung terkuat protagonis. Ia sempat merasa lega, mengira dirinya adalah Willow, pendekar terkuat dunia. Namun segera ia menyadari kejanggalan, Willow disebut memiliki adik, sementara dalam ingatan Luka tidak ada adik, melainkan kakak laki-laki. Ingatan adegan lain muncul. Dalam percakapan antara protagonis dan Willow saat menyerbu markas organisasi gelap Demons, Willow mengungkap bahwa seluruh keluarganya telah mati. Adik yang selamat diculik karena kecantikannya, dijadikan budak, dijual ke rumah bordil, lalu meninggal karena sakit. Sejak itu Willow hidup hanya untuk balas dendam. Saat itulah kebenaran menghantamnya. Ia bukan Willow. Ia adalah adik itu. Luka Traverse adalah karakter sampingan yang ditakdirkan mengalami nasib tragis dan mengerikan. Menyadari hal tersebut, Luka menutup mata rapat-rapat. Segalanya terasa kacau, tetapi satu hal menjadi jelas. Ia harus mengubah masa depan. Pikiran Luka mulai berputar cepat, mencari jalan untuk melawan takdir yang telah ditentukan. Luka tidak memiliki penyesalan terhadap kehidupan lamanya sebagai Lee Myung Hyun. Sejak kecil ia hidup dalam keluarga yang penuh pertengkaran hingga orang tuanya bercerai saat ia duduk di bangku sekolah menengah. Ia mengikuti ibunya yang kemudian menikah lagi, namun ayah tirinya membencinya. Dalam kehidupan yang terasa seperti neraka itu, novel menjadi satu-satunya pelarian. Pada usia 20 tahun ia masuk wajib militer, lalu setelah keluar memilih bekerja di perusahaan kecil yang menerima lulusan SMA. Hidupnya hanya berputar antara rumah dan tempat kerja, tanpa warna selain abu-abu seperti semen. Kini, ia berada di dunia fantasi yang dulu hanya bisa ia baca. Wajahnya begitu tampan hingga sulit dibandingkan dengan selebritas manapun. Ia juga memiliki keuntungan mengetahui alur masa depan. Usianya baru 13 tahun, memberinya kesempatan menikmati kehidupan akademi yang dulu tak pernah ia rasakan. Namun untuk menikmati semua itu, ada satu syarat, ia harus mengubah takdir tragis yang menantinya. Dalam novel ini, takdir besar hampir mustahil dicegah. Perang Altnoa pasti terjadi. Ia tak bisa menghentikan perang, tetapi ia bisa mengubah hal-hal kecil, seperti memastikan wilayah tertentu tidak hancur. Jika keluarga Traverse tidak musnah, maka Luka tidak akan diculik dan dijadikan budak. Namun ada satu hal yang mengganjal.
Dalam hampir semua putaran waktu, Willow si pendekar bertopeng selalu muncul dan tetap bergabung dengan protagonis demi balas dendam, bahkan ketika kerusakan perang belum mencapai wilayah timur tempat keluarga Traverse tinggal. Wilde Traverse, nama asli Willow, adalah salah satu yang terkuat di dunia itu. Jika Wilde begitu berbakat, maka sebagai saudara-saudaranya, Luka seharusnya juga memiliki potensi. Lalu mengapa Luka tak pernah muncul sebagai karakter bernama dalam cerita? Sebuah firasat buruk muncul. Mungkin keluarga Traverse memang ditakdirkan runtuh karena alasan tertentu, dan itulah sebabnya Wilde selalu bergabung dengan protagonis. Jika demikian, Luka justru semakin yakin bahwa ia harus melawan takdir tersebut. Ia meneguhkan tekad. Ia tidak akan hidup sebagai budak bangsawan mesum, dijual ke rumah bordil, lalu mati karena penyakit. Untuk mengubah masa depan, ada 3 cara besar yang pernah digunakan protagonis: mencabut akar masalah sejak masa lalu, mengalahkan takdir dengan kekuatan luar biasa di masa kini, atau membangun hubungan baru untuk menciptakan masa depan berbeda. Dari ketiganya, hanya satu yang mungkin baginya, memperoleh kekuatan yang melampaui takdir. Menghancurkan benih masalah lebih awal sudah terbukti hampir mustahil. Membentuk hubungan baru pun sulit, karena baik Luka maupun Lim Yung Hyun bukan pribadi yang pandai bersosialisasi. Maka yang tersisa hanyalah kekuatan. Ia mengingat beberapa cara untuk mendapatkan kekuatan besar, meski ingatannya agak samar. Untuk saat ini, ia membutuhkan kekuatan yang cukup kuat dan mudah diperoleh, sesuatu yang tidak bersinggungan dengan jalur protagonis. Ia juga harus menghindari konfrontasi langsung dengan sang protagonis yang memiliki kemampuan seperti Chit. Tatapannya tertuju pada Bella. Saat ini, hanya gadis itu yang bisa ia percaya. Ia memerintahkan Bella membeli beberapa barang dari tempat yang ia sebutkan. Bella merasa heran dengan perubahan sikap tuan mudanya. Sejak diterima di Akademi Kerajaan Hernan, Luka memang berubah. Ia selalu dibandingkan dengan Abel Traverse, pendiri keluarga dan pahlawan kekaisaran, serta dengan Wilde Traverse, kakak sekaligus pewaris keluarga yang digadang-gadang sebagai reinkarnasi Abel. Wilde juga bersekolah di akademi dan menunjukkan bakat luar biasa. Meski Luka memiliki bakat dan telah berlatih keras dengan pedang, ia selalu tertutup bayang-bayang kakaknya. Penampilannya yang lebih menyerupai ibunya semakin mempertegas perbandingan itu. Sejak kecil ia terus dibandingkan, dan semakin ia berusaha, semakin ia merasa tak mampu melampaui Wilde. Bella, yang telah lama melayaninya, menyadari bahwa Luka hari ini bersikap lebih lembut dari biasanya. Permintaan tolong saja sudah merupakan hal yang jarang ia lakukan. Meski bingung dengan barang-barang aneh yang diminta, Bella tetap melaksanakan perintahnya. Sementara Bella pergi selama beberapa hari, Luka menghabiskan waktunya di lapangan latihan. Berbekal ingatan tubuhnya, ia segera tahu cara melatih diri. Awalnya gerakan terasa canggung, tetapi ia cepat beradaptasi. Tubuhnya terasa ringan seperti bulu dan penuh tenaga. Ia melompat lincah, menghantam target bergerak dengan presisi, lalu menusuk boneka latihan dengan akurat. Namun kebiasaan lama muncul. Ia tanpa sadar meremehkan hasil latihannya sendiri. Ingatan tentang bisikan para ksatria yang membandingkannya dengan Wilde kembali terngiang. Mereka tidak bermaksud jahat, tetapi bagi Luka kecil, setiap kata terdengar seperti penegasan bahwa ia tak pernah cukup baik. Ia bekerja keras demi pengakuan, namun akhirnya menganggap semua pencapaiannya tak berarti. Lim Yung Hyun yang kini berada dalam tubuh itu menatap telapak tangannya yang penuh bekas luka. Bella selalu diam-diam mengoleskan salep saat ia pingsan kelelahan, tetapi bekas latihan tetap tertinggal. Ia menggenggam gagang pedang kayu dan mengayunkannya keras. Suara tajam terdengar, hampir tak masuk akal bagi pedang kayu. Ia terus mengayun hingga semua pikiran lenyap.
Akhirnya pedang kayu itu hancur, dan ia roboh ke tanah, terengah-engah. Di tengah napas beratnya, ia berbisik bahwa ia bisa melakukannya. Ia akan melakukannya. Selain mengubah masa depan, ia kini memiliki tujuan baru, melampaui yang terkuat. Itulah caranya membalas kehidupan yang diberikan Luca Traverse. Bella kembali dengan barang pesanannya dan terkejut melihat kondisinya. Ia hendak mendekat, lalu terdiam, menunggu reaksi yang biasa ia terima dari Luca yang lama. Namun Luca yang sekarang berbeda. Ia mengulurkan tangannya dan meminta salep. Mata Bella berkaca-kaca karena permintaan sederhana itu. Ia membersihkan serpihan kayu dari telapak tangannya dan mengoleskan obat. Luca merasa canggung menerima perhatian seperti itu. Ia sadar bahwa Bella adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai di rumah ini. Ia juga merasa orang yang bekerja keras layak dihargai, dan melihat kesetiaan Bella yang selama ini diabaikan terasa menyedihkan. Ketika ia mencoba berdiri, kakinya tak sanggup menopang tubuhnya. Setelah hening sejenak, ia meminta Bella membawanya ke pemandian. Bella tersenyum cerah dan mengangkatnya dengan mudah. Dalam pelukannya, Luca tersenyum diam-diam, senyum yang bahkan ia sendiri tak yakin milik siapa. Keesokan harinya, Luca terbangun dengan pikiran jernih setelah beristirahat dengan baik. Ia segera mengambil bungkusan yang semalam diletakkan di samping tempat tidurnya. Di dalamnya terdapat beberapa botol ramuan dan sebuah telur berwarna abu-abu kusam yang tampak mengeras. Dengan hati berdebar, ia mengangkat telur itu dan mengamatinya dari berbagai sudut. Telur tersebut adalah telur Skybird, makhluk yang dalam novel menjadi asal mula kemunculan Celestial Winged Eterna. Dalam cerita aslinya, Eterna hanyalah gadis desa biasa yang tanpa sengaja membeli telur abu-abu itu di pasar. Saat memasak, ia melukai tangannya dan darahnya menetes ke telur tersebut. Telur itu menyerap darah dan mulai memulihkan vitalitasnya. Karena penasaran, Eterna terus meneteskan darah selama beberapa hari hingga telur itu sepenuhnya hidup kembali. Setelah sekitar seminggu, telur itu berdenyut seperti jantung dan menetas menjadi burung kecil bersayap biru langit yang menganggap Eterna sebagai ibunya. Sejak saat itu, tubuh Eterna berubah. Ia merasa ringan, penuh energi tanpa lelah, dan bahkan memperoleh kekuatan petir meski masih lemah. Namun kebahagiaan itu singkat. Ia diculik oleh pihak yang mengincar Skybird, dicuci otak, dan dijadikan alat. Ia pun dikenal sebagai Celestial Winged Eterna, gadis bersayap langit, yang pada akhirnya mati di tangan protagonis. Kini, dengan mengambil telur itu lebih awal, Luca secara tidak langsung menyelamatkan Eterna dari nasib tragisnya. Ia memang menyukai karakter tersebut dan tidak keberatan mengubah takdirnya. Ia mengingat bahwa untuk menghidupkan telur itu tidak perlu meneteskan darah selama berhari-hari. Yang dibutuhkan hanyalah vitalitas dalam jumlah cukup. Karena tidak tahu cara mentransfer vitalitas murni, ia memutuskan menggunakan darahnya sendiri. Ia juga membeli ramuan pemulih vitalitas sebagai langkah antisipasi. Sebelum memulai, ia sempat meringis memikirkan rasa sakit. Namun ketika ia menyayat telapak tangannya, tidak ada rangan yang keluar. Luka itu berdarah, dan tetesannya perlahan meresap ke dalam telur. Ia menyadari bahwa tubuh Luca Traverse tampaknya memiliki toleransi rasa sakit yang tinggi. Telur itu perlahan mendapatkan kembali warnanya, berubah menjadi biru berpola awan. Ketika rasa pusing mulai datang, Luca segera meminum ramuan. Rasanya sangat buruk, sampai-sampai ia hampir muntah, tetapi efeknya langsung terasa, pusingnya hilang seketika. Ia menatap telur yang kini indah berkilau. Persiapan minimum telah selesai. Sisanya adalah membiasakan diri dengan tubuhnya. Ia pergi ke lapangan latihan dan kembali mengayunkan pedang. Beberapa hari kemudian, waktunya tiba untuk mengikuti kelas assignment exam di Akademi Kekaisaran Hernan.
Ujian ini menentukan pembagian kelas berdasarkan kemampuan, sekaligus memperkuat hierarki sosial di antara para bangsawan dan rakyat biasa. Dalam novel, meskipun protagonis memperoleh nilai tinggi, ia tetap ditempatkan di kelas terbawah karena statusnya sebagai rakyat jelata. Luka dan Bella melakukan perjalanan menuju Havok, kota metropolitan tempat akademi berada. Dengan kereta otomatis, perjalanan hanya memakan waktu 3 hari. Bella ingin membawa lebih banyak pelayan agar Luka bisa menikmati kota besar itu, tetapi Luka tidak tertarik pada hiburan dunia ini. Namun ketika Bella menyebut Rain Sound Orchestra, kelompok musik terkenal di benua, Luka terdiam. Dalam novel, orkestra ini memiliki tokoh-tokoh penting, tetapi tidak pernah muncul pada periode ujian penempatan kelas. Ia mulai merasa ada perubahan alur akibat tindakannya mengambil telur Skybird. Karena pengaruh kelompok itu cukup besar, ia memutuskan untuk menontonnya nanti. Dalam percakapan lain, ia mengetahui bahwa kedua orang tuanya belum kembali karena pergerakan mencurigakan di perbatasan. Ia menyadari bahwa luka asli mungkin bukan hanya terluka karena dibandingkan dengan kakaknya, tetapi juga karena kurangnya perhatian orang tua. Sesampainya di Havok, Luka terkesan oleh keramaian dan kemegahan kota. Sensasi nyata yang ia rasakan jauh berbeda dari sekadar membaca deskripsi dalam novel. Meski Bella terus menyarankan agar ia menikmati kota, Luka tetap fokus pada ujian. Di aula ujian berbentuk kubah raksasa yang diperluas dengan sihir ruang, Bella mengurus proses verifikasi atas nama keluarga Traverse. Saat Luka menunggu dengan tangan terlipat, seorang pemuda berambut merah dengan wajah berbintik menghampirinya dan menyapanya sebagai bintang kecil dari House Traverse. Luka tidak mengenali julukan itu, tetapi nama keluarga yang disebut membuatnya sadar bahwa sapaan itu untuknya. Ketika pemuda itu menyebut dirinya sebagai sesama putra kedua Kaun, ingatan Luka tersentak. Nama Otbo Grace muncul di benaknya, tokoh antagonis awal yang memperkenalkan Drive Magic dan menjadi batu loncatan bagi protagonis untuk terlihat hebat. Dalam novel, Otbo dikalahkan dengan mudah oleh protagonis, mempermalukan bangsawan tersebut. Luka tertegun. Ia lalu bertanya pada Bella angkatan berapa yang akan ia masuki. Bella menjawab bahwa ia adalah angkatan ke-100. Dalam novel, protagonis masuk pada angkatan ke-101. Itu berarti 1 tahun lagi sebelum protagonis tiba. Kesadaran itu membuat Luka memejamkan mata. Sang protagonis bahkan belum datang ke dunia ini. Periode ini nyaris tanpa informasi dalam novel karena tidak pernah diceritakan secara rinci. Ketika ia membuka mata kembali, ia menatap Otbo Grace yang kebingungan di hadapannya. Masih banyak hal yang belum ia ketahui dan variabel yang tak terduga, tetapi kini ia menyadari sesuatu yang penting. Sebelum protagonis muncul, ia memiliki waktu 1 tahun penuh untuk mempersiapkan diri dan mengubah masa depan. Kemungkinan baru terbentang di hadapannya, dan matanya bersinar oleh harapan. Setelah menenangkan diri, ingatan tentang Otbo mulai bermunculan dari memori Luka Traverse. Dalam kenangan itu, Otbo pernah memperkenalkan diri sebagai sesama putra kedua yang selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ia berbicara dengan nada bercanda, mencoba mendekat, menyebut dirinya Otbo Grace dari keluarga Count Grace, dan mengajak Luka untuk akrab sebagai saudara senasib. Kesimpulan Luka terhadapnya sederhana, pria yang cerewet dan merepotkan. Bagi Luka Traverse yang asli, yang menilai kebanyakan orang dengan buruk, penilaian itu justru tergolong tidak terlalu negatif. Kini, memandangi pemuda berambut merah kurus di hadapannya, pikiran Luka bergerak cepat. Dalam cerita asli, Otbo hanyalah karakter tambahan yang menantang protagonis selalu menghilang. Namun ia memiliki Drive Magic, sihir penting yang tetap relevan hingga pertengahan dan akhir cerita. Jika kemampuan itu berkembang, Otbo bisa menjadi sosok yang berguna. Karena tampaknya mereka sudah saling mengenal,
Luka mempertimbangkan untuk sedikit mendekat demi mengumpulkan informasi. Saat ia berpikir, Otbo lebih dulu berbicara, menanyakan apakah Luka gugup menghadapi ujian. Tanpa sadar, Luka menjawab singkat dan tajam, menyuruhnya diam. Ia sendiri terkejut dengan jawabannya, namun Otbo justru terlihat puas, seolah reaksi itu sesuai ekspektasi. Ketika Otbo kembali berbicara tentang target masuk S-Class, kelas tertinggi di Akademi Hernan, Luka merespons dengan nada dingin bahwa kondisi fisik hanyalah alasan bagi mereka yang tidak berlatih. Sikap itu terasa alami di mulutnya, seolah kepribadian Luka Traverse masih melekat kuat. Otbo malah semakin bersemangat. Luka menyadari bahwa bersikap konsisten dengan citra lamanya adalah pilihan aman. Ini adalah interaksi pertamanya dengan karakter cerita. Terlalu banyak perubahan akan mencurigakan. Bella segera memanggilnya karena giliran ujiannya tiba lebih awal. Otbo ingin ikut, tetapi slotnya berbeda. Ia pun berjanji akan menonton dari luar. Ujian penempatan kelas di Akademi Hernan sederhana secara konsep, menghancurkan monster palsu yang dikendalikan penyihir penguji. Meski tidak benar-benar berbahaya, tekanan dan aura haus darahnya hampir setara dengan monster sungguhan. Luka memasuki arena dan dipanggil oleh penguji tahun itu, Oliver Denvesta, seorang penyihir ternama. Oliver memindai tubuhnya dengan sihir dan merasakan sesuatu yang aneh, namun tidak mengungkitnya. Ia menawarkan Luka untuk menantang monster tingkat tinggi, syarat minimal untuk masuk kelas atas. Luka menerima tanpa ragu. Saat hitungan dimulai, Luka memejamkan mata. Kenangan latihan keras, serpihan pedang kayu yang menancap di telapak tangannya, obsesi dan usaha Luka Traverse yang asli, semuanya melintas. Ia membuka mata tepat ketika ujian dimulai. Monster yang muncul adalah troll peringkat atas, terkenal dengan regenerasi kuat dan ketahanan sihir tinggi. Monster itu cukup kuat untuk menghancurkan prajurit biasa dengan tangan kosong. Troll itu menjerit dan mengayunkan gada besar ke arah Luka. Sejenak Luka membeku menghadapi realitas tiga dimensi yang jauh berbeda dari sekadar bacaan. Namun gumamannya sendiri, membosankan, membangunkannya. Begitu kesadarannya kembali, gerakan troll terasa lambat. Dengan satu tarikan napas, ia menghunus pedang dan menangkis gada itu dengan ayunan ringan. Tubuhnya berputar alami, tebasan sentrifugal membelah dada troll. Luka besar itu langsung mulai pulih, tetapi serangan Luka datang lebih cepat dari regenerasinya. Tebasan berat dan brutal menghujani tubuh monster, gaya yang mengingatkan pada Abel Traverse, pendiri keluarga Traverse yang dijuluki Taring Kekaisaran Hernan. Akhirnya, dengan satu tebasan mematikan di tengkuk, troll itu tumbang. Napas Luka tetap stabil. Oliver yang menyaksikan dari awal hingga akhir memuji secara pribadi bahwa Luka kemungkinan besar akan mendapat nilai tertinggi. Ia menyebut bahwa ia juga pernah mengawasi ujian Wilde Melbourne Traverse, kakak Luka, dan menyatakan bahwa kemampuan Luka layak dibandingkan dengannya. Ada sesuatu yang menggelegak di dalam diri Luka mendengar itu, tetapi ia hanya menjawab datar bahwa komentar tersebut tidak perlu. Oliver kemudian meminta agar ia menyampaikan salam kepada ayahnya. Saat meninggalkan arena, Luka tersenyum tipis. Dari interaksi itu, ia menyadari bahwa keluarga Traverse memiliki koneksi dengan Mirror Circle, organisasi yang dalam cerita pernah tiba-tiba dibantu oleh Willow. Kini ia memahami alasannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihat notifikasi bahwa syarat terpenuhi dan petunjuk baru telah ditambahkan. Di bagian Hint Collection yang sebelumnya kosong, kini muncul daftar misi berjudul The Demon Hidden in the Mirror Circle, bertemu seseorang yang terhubung dengan Mirror Circle, mengungkap apa yang mereka sembunyikan, dan menemukan tujuan sebenarnya. Luka hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Sistem itu bekerja seperti kues dalam novel, bertemu tokoh tertentu membuka petunjuk baru.
Otbo kemudian menghampirinya dengan wajah memerah karena semangat, memuji penampilannya dan yakin Luka akan masuk S-Class. Ia mengajak merayakan kelulusan di alun-alun Havok nanti. Biasanya Luka akan menolak. Ia masih berniat menyelidiki Rain Sound Orchestra dan tidak ingin terlalu banyak variabel. Namun perasaan euforia setelah berhasil melewati adegan penting cerita membuatnya mengambil keputusan berbeda. Ia mengatakan akan menunggu di alun-alun. Otbo yang semula siap ditolak terkejut, lalu berlari ke ruang ujian dengan penuh semangat. Bella muncul dengan senyum penuh arti, berniat segera membeli tiket Rain Sound Orchestra. Luka hanya mendecak pelan dan meninggalkan gedung ujian. Di bawah cahaya matahari terang, bangunan-bangunan Havok berdiri megah dengan warna dan desain yang belum pernah ia lihat di Korea. Hidup sebagai Luka Traverse terasa penuh warna, berbeda dari kehidupan kelabu Lee Myung-hyun dahulu. Ia bergumam pelan bahwa ini tidak buruk sama sekali, lalu melangkah menuju alun-alun. Di alun-alun Havok yang cerah dan penuh warna, Luka merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Entah karena penglihatannya yang membaik atau udara yang lebih bersih, pemandangan itu memberinya kepuasan yang sulit dijelaskan. Ia akhirnya memahami mengapa orang-orang bepergian hanya untuk melihat tempat baru. Pengalaman langsung ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah ia bayangkan semasa menjadi Lee Myung-hyun. Saat ia menikmati suasana, Bella datang dengan wajah menyesal dan mengatakan bahwa ia gagal mendapatkan tiket Rain Sound Orchestra. Semua tiket telah habis bahkan hingga esok hari, dan kemungkinan baru tersedia lusa. Luka dapat melihat kepura-puraan di balik ekspresi Bella. Ia tahu kemampuan Bella. Mustahil ia benar-benar tidak bisa mendapatkan tiket jika bersungguh-sungguh. Ia menduga Bella sengaja tidak membelinya, entah demi bersenang-senang di Havok atau agar Luka beristirahat lebih lama. Luka menyarankan untuk kembali saja setelah bertemu Otbo. Bella terlihat panik mendengarnya. Ia semakin yakin bahwa kegagalan mendapatkan tiket itu disengaja. Luka menegaskan bahwa ia hanya sedikit penasaran dengan orkestra itu, bukan benar-benar ingin menontonnya. Tak lama kemudian, Otbo datang berlari dengan wajah berseri-seri, diikuti pelayannya yang kewalahan mengejar. Saat berlari terlalu cepat, Otbo tersandung dan tubuhnya terlempar ke depan. Luka mendecakkan lidahnya. Kilatan listrik kecil melintas di matanya, dan dunia seolah melambat. Ia menggunakan kekuatan yang baru pertama kali ia pakai di tempat umum, berjalan mendekat dan menangkap kera Otbo sebelum wajahnya menghantam tanah. Waktu kembali normal, dan Otbo terselamatkan. Bella menyadari sesuatu dari kejadian itu, tetapi Luka mengabaikannya. Ketika ditanya soal rencana karena tiket orkestra tak didapat, Otbo dengan bangga menunjukkan bahwa ia sudah membeli tiket, bahkan lebih dari satu. Bella tampak kesal, namun Luka sengaja menghalangi pandangan Otbo agar ekspresi Bella tak terlihat. Otbo menjelaskan bahwa tiket tambahan itu untuk gadis-gadis lain yang datang mengikuti ujian. Ia menyenggol Luka dan memanggilnya, bintang kecil, memintanya membantu seperti saat ia memikat sang putri. Ingatan Luka Traverse pun muncul, tentang pesta ulang tahun putri kelima Elverta Hernan, saat sang putri memuji matanya seperti bintang dan memintanya menjadi pengawal. Luka Traverse saat itu menolak tanpa ragu. Lee Myung-hyun dalam dirinya merasa penyesalan, tetapi Luka Traverse tidak peduli. Dua gadis kemudian mendekat. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Milia Ville, calon siswi akademi, dan meminta bergabung karena kehabisan tiket. Gadis lain berpenampilan tajam seperti pendekar pedang. Otbo antusias, bahkan menutup mulut Luka agar tidak menolak. Luka melepaskan tangan Otbo dan hendak pergi, namun nama Isela terdengar. Ingatan dari novel kembali mengalir. Deskripsi tentang ksatria cahaya bulan, Lisel Panriga, pelindung putri keempat Brit Hernan, muncul jelas di benaknya.
Rambut perak seperti bulan, tatapan tajam seperti pedang. Ia menyadari kemungkinan besar kedua gadis itu adalah Brit Hernan dan pengawalnya, Isela. Dalam cerita asli, mereka adalah antagonis di Ark Academy, yang kemudian menghilang setelah perang. Luka mulai berpikir, jika ia ingin mengubah masa depan dan mengumpulkan petunjuk, berhubungan dengan tokoh penting seperti mereka bisa bermanfaat. Ia telah mendapatkan kekuatan Celestial Wing, bertemu Otbo si calon antagonis awal, dan kini bertemu antagonis Ark Academy. Sebuah kombinasi yang ironis. Saat Otbo mendorongnya mendekati Isela, Luka secara refleks menghunus pedangnya karena merasakan niat membunuh. Isela juga telah mencabut pedangnya. Bila mereka beradu, Isela terkesan, sementara Luka menyipitkan mata. Isela beralasan bahwa ia hanya ingin melindungi Milia. Luka, mengetahui latar belakang mereka, membaca situasi dengan cepat. Ia memutuskan untuk mendorong keadaan lebih jauh demi memastikan identitas mereka. Percikan listrik memancar dari pedangnya. Luka menyatakan bahwa jika seorang ksatria mengayunkan pedang, itu berarti tantangan duel resmi. Ia menegaskan tidak akan menahan diri hanya karena lawannya perempuan. Tekanan dari pedangnya mendorong Isela mundur. Isela terkejut. Kekuatan pedang Luka terlalu berat untuk siswa tahun pertama. Otbo panik karena mereka bertarung di tengah alun-alun, tetapi Luka berdalih tentang kehormatan. Ia bahkan menyindir Milia sebagai tuan yang ceroboh terhadap pedangnya. Isela marah dan menyerang lebih keras. Keduanya saling menekan, sihir Isela meledak, dan Luka membalas dengan tenaga penuh. Saat ketegangan memuncak, Milia melangkah di antara mereka dan memerintahkan berhenti. Isela memprotes, tetapi Milia melepas syal di lehernya dan bertanya bagaimana jika statusnya jauh lebih tinggi dari mereka. Luka pura-pura meremehkan, menyebut tak pernah mendengar keluarga File. Milia lalu menyebut nama Hernan. Di dalam hati, Luka bersorak. Ia berhasil memancingnya mengungkap nama keluarga kekaisaran itu sendiri. Saat Milia menyebut nama keluarga kekaisaran, Luka sengaja mengernyit. Ia melirik Otbo dan memberi isyarat dengan mengetuk telinganya. Otbo yang sempat kebingungan segera memasang sihir peredam suara di sekitar mereka. Kerumunan mulai terbentuk di alun-alun, dan situasi itu terlalu mencolok untuk dibiarkan. Dengan tatapan semakin tajam, Luka menegur Milia karena sembarangan menyebut keluarga kekaisaran di tempat umum, apalagi di hadapan keturunan House Traverse, taring kekaisaran Hernan. Milia memperlihatkan kalung berukir lambang kekaisaran yang sebelumnya tersembunyi di balik syalnya. Namun Luka justru mencibir dan menuduhnya membawa barang palsu. Ia melontarkan kata-kata tajam, menyindir bahwa mustahil seorang keturunan kekaisaran bersikap seperti gadis yang mendekati pria demi menonton pertunjukan, dan mustahil ksatria penjaga darah kekaisaran bertindak ceroboh seperti Isela. Suasana membeku. Milia terdiam, Isela pun menahan diri karena sadar setiap bantahan hanya akan memperkeruh keadaan. Luka memperingatkan bahwa penghinaan terhadap keluarga kekaisaran bisa berujung eksekusi seketika jika tanpa perlindungan sihir peredam suara. Otbo kemudian berbisik bahwa lambang itu asli karena terukir sihir khusus. Luka menatapnya datar, lalu menghela napas dan menarik pedangnya. Ia menyatakan suasana sudah rusak dan mengusulkan agar semuanya dilupakan. Milia lega dan memerintahkan Isela menurunkan pedang. Isela sempat membantah, tetapi akhirnya menurut pada perintah tuannya. Luka menyeringai dalam hati. Kesan mendalam sudah ia tanamkan. Tinggal membangun hubungan kembali di akademi nanti. Namun Otbo masih menatap Milia dengan wajah penuh penyesalan. Luka menyadari maksudnya. Dengan desahan panjang, ia meminta tiket dari Otbo dan berlari mengejar Milia serta Isela yang hendak pergi. Dengan canggung ia mengundang mereka menonton Rain Sound Orchestra bersama dirinya dan Otbo. Milia menerima dengan elegan, memainkan peran bangsawan dengan sempurna.
Luka mengikuti etiket, mencium punggung tangannya. Otbo hampir saja menyebut, "Yang mulia," tetapi Luka menghantam ulu hatinya dengan siku untuk menghentikannya. Akhirnya mereka sepakat pergi bersama. Isela memperkenalkan diri dengan enggan setelah didesak Milia. Luka menekankan kata, "Nona," dengan nada sindiran halus, membuat Isela menggigit bibirnya. Di dalam hati, Luka merasa puas. Ia menikmati pengalaman baru yang tak pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Setelah konser berakhir, Milia dan Isela kembali dengan kereta tanpa awak. Di dalamnya, Milia menegur Isela agar tidak terlalu waspada di luar akademi. Negara ini lebih damai dari yang mereka kira, dan kewaspadaan berlebihan justru membuatnya tidak nyaman. Meski Isela merasa bersalah, ia tetap patuh. Milia memandang bulan dari jendela dan tersenyum tipis. Ia menantikan kehidupan di akademi. Putri tersembunyi Brit Hernan, antagonis besar pertengahan cerita, menyimpan ketertarikan pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Otbo masih terbuai kegembiraan setelah kencan berempat itu. Luka bersikap acuh, meski dalam hati ia juga menikmati pengalaman tersebut. Ia menyadari Rain Sound Orchestra belum menampilkan sosok penting yang akan muncul setahun kemudian. Waktunya memang belum tiba. Di penginapan keluarga Traverse, Otbo mampir ke kamar Luka karena kamar mereka bersebelahan. Luka mengusirnya dengan alasan privasi. Otbo kemudian menyebut pelayan pribadinya hilang. Bella dengan tenang menjelaskan bahwa ia sudah mengamankan pelayan itu agar rahasia sang putri tidak tersebar. Luka memuji Bella atas tindakannya. Otbo terkejut melihat kemampuan seorang pelayan keluarga Traverse, tetapi Luka menegaskan bahwa setiap keluarga bangsawan memiliki rahasianya sendiri. Otbo lalu pamit untuk memanggil kembali para pelayannya yang masih mencari-cari. Sebelum pergi, Otbo mengajak Luka mengecek hasil ujian penempatan kelas keesokan hari. Bella menjelaskan bahwa bangsawan setingkat Kaun bisa mengetahui hasil lebih awal meski pengumuman resmi sebulan lagi. Luka menganggap hasilnya pasti S-kelas, tetapi tetap setuju. Keesokan harinya, di kantor ujian, nama Otbo diumumkan lebih dulu, S-kelas. Ia bersorak gembira. Luka menunggu dengan ekspresi tenang namun sedikit antusias. Ketika staf menyebut hasilnya, suasana mendadak hening. Luka Traverse, A-kelas. Bella terkejut dan meminta pemeriksaan ulang. Otbo menatap Luka dengan khawatir. Namun Luka sendiri tenggelam dalam pemikiran. Ia menyadari sesuatu. Ia telah menyelesaikan ujian dengan hampir sempurna, bahkan penguji memujinya. Namun hasilnya tetap A-kelas. Saat itu juga, Luka memahami takdir Luka Traverse yang asli. Seolah-olah ia memang dilahirkan untuk selalu mendapatkan bagian yang dirugikan. Sebuah karakter yang benar-benar bernasib malang. Para pengawas ujian penempatan kelas berkumpul sambil mengagumi kualitas peserta tahun ini. Mereka kembali menegaskan bahwa tugas mereka adalah memilah yang luar biasa dari yang sekadar berbakat. Nama Putri Kekaisaran dan para pengawalnya sempat disebut untuk ditempatkan di S-kelas, meski identitasnya disembunyikan. Mereka lalu beralih pada peraih nilai tertinggi. Luka Melbourne Traverse tercatat sebagai peringkat pertama, mengikuti jejak kakaknya, Wilde Traverse. Para pengawas memuji darah keluarga Traverse yang dijuluki Taring Kekaisaran Hernan. Menurut evaluasi mereka, Luka pantas ditempatkan di S-kelas dan memiliki potensi besar untuk berkembang di akademi. Namun suara lain memotong pembicaraan. Luka Traverse harus ditempatkan di A-kelas. Semua terdiam ketika melihat sosok yang berbicara. Markis Gardaf Kisen, kepala keluarga Kisen dan pemimpin divisi riset sihir Kisen, berdiri dengan jubah bersimbol persegi bertitik. Ia menyatakan bahwa jika Luka masuk S-kelas dan menunjukkan kemampuan luar biasa,
hal itu akan mengacaukan garis suksesi keluarga Traverse yang sudah memiliki pewaris, Wilde. Demi stabilitas pertahanan kekaisaran, Luka sebaiknya tetap menjadi bakat biasa. Para pengawas menolak. Mereka bersikeras bahwa penempatan kelas harus adil dan tidak tunduk pada kepentingan politik keluarga bangsawan manapun. Akademi Hernan berdiri di atas reputasi keadilan absolut. Salah satu pengawas kemudian menyadari kejanggalan, bagaimana seorang markis mengetahui waktu dan tempat rapat rahasia ini. Gardaf menjawab dengan dingin. Ia mengucapkan mantra. Lingkaran sihir berbentuk persegi muncul di atas kepalanya. Sihir mental domination mengalir seperti sengatan listrik ke para pengawas. Tubuh mereka kejang sebelum akhirnya terkulai dengan mata kosong tanpa cahaya. Seorang pria bermata sipit dan berkacamata monokel keluar dari bayangan, memuji kemampuan Gardaf yang mampu melampaui manipulasi ingatan dan langsung mendominasi pikiran. Gardaf menjawab bahwa mantranya belum sempurna kecuali ada perbedaan tingkat kekuatan yang besar. Pembicaraan mereka mengungkap alasan campur tangan itu. Bukan garis darah Traverse yang dipermasalahkan, melainkan darah Melbourne dari pihak Ibu Luka. Setelah itu, Gardaf pergi, meninggalkan pria bermonokel yang tersenyum tipis memandangi berkas para siswa. Kegelapan pun menyusup ke dalam Akademi Kekaisaran Hernan. Sementara itu, Luka akhirnya memahami kebenaran yang mengganggunya sejak awal. Dalam cerita asli, Luka Traverse tidak pernah muncul karena ia hanyalah karakter latar. Kejatuhan keluarga Traverse diperlukan agar Wilde bisa berbalik melawan negaranya dan menjadi sekutu protagonis. Untuk memastikan tidak ada jalan kembali, Luka ditakdirkan mati. Luka yang kini ditempati jiwa lain merasakan sesuatu mendidih di dadanya, membayangkan betapa tidak adilnya nasib itu. Di kantor hasil ujian, Bella dan Otbo memprotes hasil A kelas yang diterima Luka. Otbo marah karena merasa Luka tampil lebih baik darinya. Namun Luka menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa Akademi Hernan terkenal adil. Jika ia ditempatkan di A kelas, pasti ada alasan yang tak mereka pahami. Kata-katanya dingin dan logis, membuat Otbo terdiam. Namun sebelum pergi, Luka meminta kertas dan pena, menuliskan kode komunikasi, lalu memberikannya pada Otbo agar menghubunginya saat tiba di wilayahnya. Otbo langsung berseri-seri. Bella menyadari Luka memberikan kode pada putra kaun namun tidak pada putri kekaisaran. Luka menjawab bahwa itu perlu untuk membungkam anak berisik itu. Dalam hati, ia bersyukur ada seseorang yang marah demi dirinya. Dalam perjalanan pulang dengan kereta otomatis, Bella mencoba menghiburnya. Ia yakin kepala keluarga dan nyonya akan menyelidiki ketidakadilan ini. Luka menolak. Ia tak ingin masalah membesar. Ia hanya perlu membuktikan dirinya dalam ujian semester pertama dengan hasil yang tak terbantahkan. Dengan kemampuan asli Luka Traverse dan kekuatan Celestial Wing yang kini ia miliki, ia yakin bisa menjadi yang terbaik, bahkan melawan protagonis asli sekalipun. Beberapa bulan berlalu. Tanggal 1 September upacara masuk Akademi Kekaisaran Hernan digelar megah. 200 siswa per angkatan, 6 angkatan, ribuan tamu hadir memenuhi auditorium raksasa. Luka datang bersama Bella dan segera mendengar teriakan Otbo memanggilnya. Otbo tampak ceria di kelompok S kelas, sementara Luka berdiri di barisan A kelas. Mereka saling bercanda tentang berada di kelas yang sama tahun depan. Meski tersenyum, garis pemisah itu tetap jelas terlihat. Tidak semua orang memandang Luka dengan baik. Di tengah riuh aula, terdengar suara mengejek. Putra Traverse yang bahkan tak bisa masuk S kelas, benar-benar bodoh. Suasana mendadak berubah. Akademi adalah miniatur masyarakat. Terlebih lagi di Akademi Hernan, tempat para bangsawan dari berbagai wilayah berkumpul, suasananya tak ubahnya panggung politik kecil. Dalam dunia seperti itu, yang terpenting adalah tidak diremehkan.
Seseorang harus membuktikan keunggulannya dengan cara apapun. Ditambah lagi dengan hasrat remaja untuk terlihat kuat, keberadaan putra kedua seorang kaun yang gagal masuk S-Class, menjadi sasaran empuk untuk memuaskan ambisi dan harga diri banyak orang. Redukte Britel, putra sulung keluarga Viscount dari wilayah Britel, memandang Luka dari sudut pandang dangkalnya. Ia tahu bahwa Luka hanyalah putra kedua tanpa hak suksesi. Ia tidak memahami bahwa jika Luka selamat dari perebutan warisan, ia bisa saja menjadi Viscount dengan kekuasaan yang jauh melampaui Viscount biasa. Yang ia lihat hanyalah seorang siswa A-kelas yang menurutnya lebih rendah darinya. Dengan kesombongan itu, ia mengejek Luka di depan umum. Otbo langsung bereaksi, sadar bahwa jika Luka membalas dengan emosi, itu hanya akan memperburuk keadaan dan membuatnya tampak seperti siswa A-kelas yang iri pada S-kelas. Luka pun menahan Otbo, memainkan peran penenang. Namun Redukte tidak memahami batasan. Ia menolak nasihat Otbo dan terus menghina Luka, menyebutnya tidak kompeten dan membandingkannya dengan Otbo yang berhasil masuk S-kelas. Ketegangan memuncak ketika Otbo kehilangan kesabaran dan memukul Redukte. Namun sebagai siswa pedang, Redukte jauh lebih unggul secara fisik. Dengan satu dorongan, ia membuat Otbo terlempar dan jatuh. Keributan itu menarik perhatian banyak siswa lain yang menonton dengan sorak-sorai. Otbo bangkit dengan tubuh penuh luka gores, sementara Redukte terus mengejeknya. Saat itulah Luka melangkah maju. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat Otbo dan membawanya pergi menuju ruang perawatan. Ejekan Redukte dan kelompoknya mengikuti mereka, tetapi Luka tetap diam. Di sepanjang perjalanan, Otbo merasakan betapa kerasnya lengan Luka, menyadari betapa keras latihan yang telah ia jalani. Di ruang perawatan, Guru Reina memeriksa Otbo dan menyatakan bahwa lukanya ringan. Luka memilih pergi lebih dulu untuk menjelaskan ketidakhadirannya di upacara pembukaan. Ia juga tahu bahwa kehadirannya hanya akan membuat Otbo semakin merasa bersalah. Di luar, Bella menunggunya dengan kemarahan terpendam. Upacara sudah dimulai, dan Luka memutuskan tidak akan masuk di tengah acara. Ia juga mengetahui bahwa orang tuanya tidak hadir. Bella memberitahu bahwa para pelaku adalah Redukte Britel dan beberapa putra tidak sah dari House Epale. Luka menolak untuk melibatkan keluarga mereka secara langsung. Ia ingin menyelesaikan urusannya sendiri. Ia meminta Bella mencari tahu kemana mereka pergi setelah upacara. Sementara itu, di balik panggung upacara, Wilde Traverse, kakak Luka, mencari adiknya di antara kerumunan. Ia tidak menemukannya. Mendengar kabar tentang keributan sebelumnya, wajahnya sedikit menggelap. Ia meminta Mika Welk untuk mencari tahu keadaan Luka, meski ia sendiri merasa hubungan mereka tidak cukup dekat untuk turun tangan secara langsung. Di sisi lain, Redukte dan teman-temannya berjalan menuju asrama dengan penuh kemenangan. Mereka merasa telah menunjukkan dominasi mereka atas putra kedua seorang kaun terkenal. Mereka membanggakan diri sebagai generasi baru bangsawan yang akan menggantikan yang lama. Namun langkah mereka terhenti ketika Luka muncul di hadapan mereka. Dengan tenang, ia mengenakan sarung tangan dan berbicara tentang martabat bangsawan, tentang etika, kehormatan, dan reputasi yang membedakan bangsawan dari rakyat biasa. Ia mengingatkan bahwa penghinaan publik dan penyerangan terhadap Otbo dapat dianggap sebagai pelanggaran serius. Seorang putra Viscount yang berani menyentuh darah seorang kaun bisa ditafsirkan sebagai tindakan pembangkangan. Kata-kata Luka membuat suasana berubah. Teman-teman Redukte mulai ragu. Redukte mencoba mempertahankan sikapnya, tetapi tekanan dalam nada datar Luka membuatnya goyah. Ketika ditanya apa yang diinginkan Luka, ia menjawab bahwa dalam tradisi para pemegang pedang, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Luka melepaskan sarung tangannya dan melemparkannya ke hadapan mereka. Atas nama Luka Melbourne Traverse,
ia menantang mereka semua untuk berduel. Bagi kaum bangsawan, duel pernah menjadi cara paling efektif untuk menjaga kehormatan. Pada masa ketika ksatria sangat dijunjung tinggi, duel adalah simbol harga diri. Namun seiring berkembangnya senjata sihir dan zaman yang lebih menekankan penguasaan kekuatan magis daripada teknik pedang, duel dianggap kuno dan kasar. Meski demikian, bagi mereka yang benar-benar menempuh jalan pedang, terutama dari wilayah perbatasan yang keras, duel tetap dihormati sebagai tradisi utama menjaga martabat. Karena itu, ketika Luka menantang Redukte untuk berduel, wajah Redukte memerah oleh gairah. Ia berasal dari wilayah Baron Britel di perbatasan timur, yang tidak kaya dan tidak mampu melengkapi pasukan dengan senjata sihir. Pedang tanpa sihir menjadi andalan, dan Redukte tumbuh dengan keyakinan pada kemampuan fisiknya. Ia percaya, baik duel tradisional tanpa sihir maupun versi modern dengan sihir, ia tak mungkin kalah dari siswa A-kelas. Luka menambahkan syarat, jika Redukte menang, keluarga Traverse tidak akan menuntut apapun. Ia mempertaruhkan namanya. Namun jika Redukte kalah, ia dan dua temannya harus mundur dari akademi. Kata mundur terasa berat. Masuk ke Akademi Hernan, terlebih ke S-kelas, bukan hal mudah. Itu adalah pertaruhan besar bagi bangsawan rendahan seperti mereka. Ketika Luka mengejek bahwa mungkin siswa S-kelas terlalu takut menerima tantangan dari A-kelas, harga diri Redukte tersulut. Ia menerima tantangan itu dan memilih duel tradisional 1 lawan 1 tanpa penggunaan sihir. Secara lahiriah ia menyatakan itu demi kehormatan, tetapi di dalam hatinya ia khawatir menghadapi kemungkinan Luka memiliki sirkuit mana istimewa sebagai putra Kaun. Luka mencabut pedangnya. Dalam sekejap, suasana berubah. Aura yang memancar darinya tajam dan kokoh seperti bilah yang diasah sempurna. Keyakinan Redukte mulai goyah. Atas aba-aba temannya yang bertindak sebagai saksi, duel dimulai. Dalam satu benturan saja, hasilnya ditentukan. Pedang Redukte terpotong bersih. Ujungnya terbang, sedikit rambutnya teriris dan darah menetes, namun bukan itu yang mengejutkannya. Ia menuduh Luka curang menggunakan sihir. Luka justru terlihat heran. Ia menjelaskan bahwa teknik iron cutting, memotong besi tanpa sihir, adalah dasar bagi pendekar pedang yang akan pergi berperang. Tidak mengenalinya namun memilih duel tradisional adalah hal yang menggelikan. Untuk membuktikannya, Luka kembali memperagakan teknik itu, memotong sisa pedang tanpa jejak sihir sedikitpun. Kekaguman tak terhindarkan. Keluarga Traverse, yang bertugas di garis depan pertahanan, memang menghasilkan pendekar pedang dengan standar jauh lebih tinggi dibanding keluarga yang hanya menjaga wilayahnya sendiri. Kesombongan Redukte, yang bangga menang melawan ksatria bawahannya sendiri, menjadi penyebab utama kekalahannya. Luka mengingatkan konsekuensi kekalahan, keluar dari akademi. Wajah Redukte gemetar. Teman-temannya memohon keringanan, meminta maaf atas ejekan dan insiden dengan Otbo. Mereka mencoba meremehkan duel itu sebagai tidak resmi, tetapi Luka tetap teguh. Namun setelah mempertimbangkan, ia memberi alternatif, bukan dikeluarkan, melainkan cuti 1 tahun, dan ketiganya harus melakukannya. Ia menyatakan itu sudah sangat murah hati. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk memutuskan. Saat berbalik pergi, senyum tipis terukir di bibir Luka. Tindakan ini bukan sekadar balas dendam, melainkan langkah awal untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, para petinggi akademi, Dekan Kyrios Bleven, Kepala Guru Bendia Morako, dan Wakil Kepala Sekolah Etilen Basta, membahas insiden yang belum pernah terjadi dalam sejarah 100 tahun akademi itu. 3 siswa S-kelas mengambil cuti sekaligus adalah hal yang belum pernah ada. Mereka mempertanyakan proses seleksi dan memikirkan solusi, sebab S-kelas tidak bisa berjalan dengan kekurangan murid.
Promosi dari A kelas menjadi pilihan, tetapi tanpa data ujian sebelumnya, yang telah dimusnahkan demi keamanan, mereka tak memiliki dasar objektif. Mengadakan ujian ulang bagi seluruh siswa di bawah A kelas akan memicu protes dan mengacaukan kalender akademik. Namun promosi sembarangan juga berisiko. Di tengah kebuntuan itu, sebuah suara menyela dengan usulan sederhana, rekomendasi. Para petinggi terkejut mendapati seseorang telah duduk bersama mereka tanpa disadari. Seorang gadis dengan rambut sewarna musim semi dan mata ungu warisan darah kekaisaran, tersenyum penuh teka-teki. Ia adalah putri keempat kekaisaran, Brit Hernan. Di tengah kebuntuan, putri keempat kekaisaran, Brit Hernan, muncul dan mengusulkan promosi melalui rekomendasi. Ia menyerahkan foto calon yang ia maksud, Luca Melbourne Traverse. Para petinggi ragu karena keluarga Traverse mendukung pangeran kedua, bukan sang putri. Namun Brit menyiratkan bahwa ia akan mencegah segala keberatan yang mungkin muncul. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab ringan bahwa ia menyukai wajah Luca, lalu mengisyaratkan bahwa ia melihat Luca sebagai sosok yang berguna, baik dalam politik maupun untuk membuat kehidupan akademinya menarik. Ia meninggalkan ruangan dengan senyum penuh arti, diikuti Lisel Pandriga. Seminggu setelah upacara pembukaan, Luca tiba-tiba muncul di S-kelas. 3 siswa S-kelas telah mengambil cuti, dan ia dipromosikan dari A-kelas. Otbo terkejut sekaligus gembira. Meski jurusan mereka berbeda, Otbo di sihir dan Luca di ilmu pedang, mereka masih memiliki banyak kelas umum bersama. Tanpa disadari Otbo, Luca telah menyesuaikan jadwalnya agar cocok dengannya. Otbo mengakui bahwa sejak insiden upacara, ia tidak memiliki teman dekat. Luca menyadari bahwa Otbo dikucilkan karena dipermalukan di depan umum. Ia teringat masa lalunya sendiri dan memutuskan untuk tetap berada di sisi Otbo. Mereka sepakat makan siang bersama. Ketika membahas jadwal, Otbo menyebut nama Milia. Semua kelas umum Milia sama dengan mereka. Luca memahami bahwa itu bukan kebetulan. Seperti dalam cerita asli, Milia sengaja mengatur jadwalnya untuk mendekati tokoh penting. Luca tertarik dan memilih untuk tidak menghindari keterlibatan itu. Kelas pertama jurusan pedang SA kelas diadakan di aula latihan dasar pedang ketiga. Luca datang lebih awal dan mengamati instruktur mereka, Kripi Mosto, pendekar legendaris yang dikenal sebagai mimpi buruk medan perang dan 2 kali juara turnamen pedang kekaisaran. Dalam kisah asli, ia adalah guru yang keras terhadap protagonis dan akhirnya dipermalukan dalam duel. Kripi menjelaskan bahwa semua evaluasi akan dilakukan berpasangan. Ia menghargai kerjasama, dan seluruh kelas dibentuk dalam sistem pasangan. Luca penasaran siapa pasangannya. Kripi mendekatinya dengan nada menyesal, mengatakan hanya ada satu orang yang bisa dipasangkan dengannya, meski menurutnya itu tidak pantas bagi putra keluarga Traverse. Ia melemparkan tatapan jijik ke arah seseorang di belakang Luca. Ketika Luca menoleh, ia langsung memahami. Rambut perak berkilau seperti cahaya bulan, aura tajam bak bilah pedang, seorang wanita dengan ekspresi tak senang berdiri di sana. Isela, nama aslinya, Lisel Pandriga, pedang yang menjaga sang putri. Kripi mencela sikapnya terhadap bangsawan, tetapi Luca menenangkan situasi dan berkata bahwa mereka sudah saling mengenal. Ia mengulurkan tangan dan menyebutnya dengan akrab. Isela menolak dengan dingin, menyebutnya kasar. Di ruang latihan itu, takdir mereka kembali berjalin.